Warga desa berkumpul di lapangan, suasana dan semua orang tersenyum bahagia. Di panggung sederhana, Sandi berdiri bersama istrinya Rani, sementara Pak RT memimpin acara. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi kita semua ya. Karena salah satu warga terbaik desa ini, saudara kita, si Sandi, telah terpilih menjadi anggota pejabat daerah pusat yang akan memperjuangkan kemakmuran desa kita. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan, meriah, dan juga doa yang tulus agar beliau itu bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Pak RT, saya benar-benar ngerasa bangga dengan pencapaian Sandi. Gak mudah loh bagi seorang pemuda desa seperti dia untuk mencapai posisi itu. Dan saya yakin ini akan membawa perubahan besar bagi kita semua. Benar sekali, bahkan saya sampai terharu ngelihat bagaimana perjuangan Sandi selama ini akhirnya membuahkan hasil. Semoga semua janji yang sudah disampaikan benar-benar bisa diwujudkan untuk kesejahteraan desa kita yang tercinta ini ya. Terima kasih banyak ya kepada semua warga yang sudah memberikan dukungan kepada suami saya. Sandi emang seorang yang penuh dengan ketulusan, kejujuran, dan kerja keras. Saya pribadi merasa bangga memiliki suami yang bisa menjadi teladan dan membawa kebanggaan bagi desa kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selalu mendukung saya dari awal. Tanpa doa dan juga semangat dari warga desa ini, mustahillah bagi saya itu untuk bisa berdiri di sini sebagai seorang pejabat. Saya itu berjanji akan mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa desa ini tidak akan dilupakan. Kami percaya sama diri kamu, Sandi, karena kami tahu kamu itu selalu berbuat dengan hati yang jujur. Semoga langkah-langkahmu selalu diberkahi agar semua yang kamu lakukan benar-benar bisa memberi manfaat untuk kita semua. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Semoga Sandi bisa menjadi pejabat yang adil, bijaksana, dan membawa desa ini menuju kemakmuran yang lebih baik. Dengan ini, saya resmikan perayaan ini sebagai tanda syukur kita. Semuanya, tepuk tangan yang meriah untuk saudara kita Sandi. Rasanya benar-benar luar biasa bisa berdiri di sini mendampingi suami saya. Saya yakin dengan karir barunya, kehidupan kita akan jauh lebih baik dan tentu aja lebih dihormati oleh banyak orang. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru yang penuh dengan kemewahan dan kebanggaan. Suasana pagi desa, matahari baru terbit dan udara masih segar. Di tepi jalan, seorang bapak penjual sayur sedang menggelar dagangannya. Bu Siti dan juga Bu Marni juga sedang berbelanja di sana. Lalu datanglah Rani. Wah, Bu Rani, saya benar-benar bangga loh sama suami ibu. Rasanya nggak pernah kebayang kalau ada orang dari desa kita bisa jadi pejabat. Semoga ini jadi awal perubahan yang baik ya buat kita semua. Betul sekali Bu Siti, saya sampai cerita ke keluarga di kampung sebelah kalau desa kita punya pejabat baru. Mereka kagum dan berharap Sandi bisa membawa nama desa ini jauh lebih dihargai. Oh ya jelas, wajar kalau suami saya bisa jadi pejabat. Karena dia emang punya kualitas yang jauh lebih baik dibanding orang kebanyakan. Gak mungkin seorang yang biasa-biasa aja bisa mencapai posisi kayak dia. Bu Rani, memang benar Sandi itu orang yang baik dan juga pintar. Tapi alangkah indahnya kalau kita itu tetap rendah hati, supaya warga merasa lebih dekat dengan keluarga ibu. Dengan begitu doa mereka itu juga semakin tulus mendukung suami ibu. Rendah hati, kenapa harus gitu? Kalau kita udah berada di atas, jelas kita nggak perlu menyamakan diri kita dengan orang lain yang hidupnya biasa aja. Justru mereka lah yang harus melihat dan belajar dari kita. Maaf Bu, tapi kata-kata seperti itu kurang pantas. Kami semua mendukung dengan tulus dan kami nggak mau ada jarak antara keluarga ibu dengan warga lainnya. Kami ingin kita tetap saling menghargai. Menghargai? Jangan salah paham dulu Bu Siti. Saya nggak nolak dihargain. Tapi bukankah sudah seharusnya orang seperti saya dihormatinya lebih tinggi daripada warga lain? Lagi pula sekarang saya sudah beda kelas dengan kalian semua. Astagfirullahaladzim Bu Rani, jangan bicara begitu dong. Semua manusia itu sama di mata Tuhan. Hanya amal dan juga budi pekerti yang membedakan. Kalau ibu terus bersikap sombong, warga itu bisa merasa tersakiti.
Halah, udahlah, saya nggak peduli dengan omongan kayak gitu. Selama saya bisa hidup dengan kemewahan dan kehormatan, pendapat orang lain nggak ada nilainya. Saya hanya ingin semua orang tahu kalau saya dan suami saya jauh lebih tinggi derajatnya. Beberapa bulan kemudian, suasana sore di rumah Sandi. Rani duduk dengan wajah kesal sementara Sandi duduk santai. Aduh Pak, saya nggak habis pikir deh. Katanya jadi pejabat itu hidupnya enak, penuh dengan kemewahan. Tapi kenapa sekarang kita malah tetap hidup sederhana kayak gini? Apa gunanya Bapak jadi pejabat kalau nggak bisa buat kehidupan kita lebih kaya dan terhormat di mata orang lain? Ibu, jabatan ini adalah amanah besar, bukan sarana untuk foya-foya. Justru dengan hidup sederhana, saya itu bisa terus merasakan apa yang masyarakat rasakan. Kalau saya itu terlalu sibuk mengejar kemewahan, bagaimana mungkin saya itu bisa mengerti kesulitan orang kecil di desa ini? Aduh Pak, omongan Bapak itu terdengar sangat membosankan dan penuh kepura-puraan. Coba lihat deh teman-teman Bapak yang lain yang juga jadi pejabat. Hidup mereka semakin kaya raya. Mereka punya rumah besar, mobil mewah, dan dihormati di mana-mana. Kenapa kita justru seperti orang miskin yang gak ada bedanya sama dulu? Ibu, kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar hanya akan menimbulkan prasangka buruk. Saya tidak ingin ada warga yang berpikir saya memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Itu bukan jalan yang baik dan bisa menghancurkan nama baik kita. Nama baik? Apa gunanya Pak nama baik kalau kita harus hidup menderita dan sederhana? Orang lain bisa ketawa ngelihat kita. Mereka bakalan bilang keluarga pejabat tapi tetap hidup seperti jerangnya jelata. Bapak nggak malu apa dengan keadaan kayak gini? Saya tidak malu, Ibu. Justru saya itu bangga bisa tetap menjaga hati dan tidak tergoda dengan godaan duniawi. Harta tidak akan ada gunanya kalau kita itu kehilangan integritas dan juga harga diri. Saya itu memilih jalan ini karena saya itu yakin inilah yang benar. Duh ya ampun Pak, udah deh cukup. Saya udah muak dengan semua alasan Bapak. Bapak itu hanya orang yang terlalu penakut untuk hidup mewah. Kalau gitu biarin aja Bapak hidup dengan kesederhanaan Bapak sendiri. Saya nggak mau dengerinnya lagi. 3 hari kemudian. Beberapa hari kemudian, Rani keluar rumah menuju tukang sayur di depan rumahnya. Seorang bapak penjual sayur sedang menata dagangannya. Selamat pagi Bu Rani. Wah, dandanan Ibu selalu saja terlihat rapi dan mewah ya. Sampai-sampai beli sayur pun seperti mau pergi ke pesta. Ya gitulah Bu Tatik. Emang udah seharusnya saya menjaga penampilan. Karena saya ini istri seorang pejabat. Kalau saya kelihatan sederhana, orang-orang bisa salah sangka dan ngeremehin keluarga saya. Bu Rani, kadang justru kesederhanaan itu membuat orang lebih hormat. Tidak perlu selalu menonjolkan kemewahan karena hati yang baik lebih indah daripada perhiasan. Udahlah Pak, Bapak ini jangan sok ngegeruin saya. Saya lebih tahu bagaimana caranya membawa diri sebagai istri pejabat. Gak semua orang bisa kayak saya. Jadi biarin aja saya dengan cara saya. Tiba-tiba datang seorang ibu dengan pakaian glamor dan tangan penuh perhiasan. Loh, ini ternyata Bu Rani ya? Wah, udah lama nggak ketemu. Saya lihat ibu masih suka dandan dengan gaya berlebihan. Tapi sayang banget, dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan dalam kehidupan ibu. Bu Marni, nggak aku sangka ya kita ketemu di sini. Jangan salah Bu, kehidupan saya sekarang jauh lebih baik karena suami saya adalah seorang pejabat. Jadi ibu nggak perlu ngeramein saya kayak dulu. Pejabat? Aduh, memangnya apa gunanya punya suami pejabat kalau hidup tetap sederhana? Coba lihat saya sekarang, anak saya udah jadi pejabat semua dan hidup saya penuh dengan kemewahan. Perhiasan di tangan ini adalah bukti nyata, gak seperti ibu yang hanya bisa membanggakan jabatan suami tapi tetap miskin. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Suami saya itu kerja dengan jujur dan penuh amanah. Nggak seperti orang yang hanya bisa memamerkan harta tanpa peduli dari mana asalnya. Alah, omong kosong. Yang orang lihat itu hasilnya, bukan alasan. Saya sekarang lebih tinggi dari ibu karena saya bisa nikmatin semua kemewahan ini. Dulu ibu ngehina saya, sekarang giliran ibu yang harus merasakan bagaimana rasanya diremehkan.
Malam hari suasana rumah terasa tegang. Rani sangat marah kepada Sandi karena gara-gara Sandi mereka sudah tidak dipandang menjadi orang kaya. Pak, saya benar-benar gak tahan dengan keadaan ini. Katanya Bapak udah jadi pejabat, tapi kenapa kehidupan kita sama aja kayak dulu? Saya mau hidup mewah, Pak, punya banyak uang dan dihormatin semua orang. Kalau Bapak nggak bisa memberikan itu, lebih baik kita pisah aja. Bu, saya itu sudah sering menjelaskan, menjadi pejabat bukan berarti harus bergelimang harta. Justru saya itu harus hidup sederhana agar tetap bisa memahami keadaan rakyat yang kita layani. Semua uang yang ada sudah saya gunakan untuk membangun desa, bukan untuk kesenangan pribadi kita. Pembangunan desa, apa gunanya semua itu buat saya, Pak? Orang lain bisa hidup kaya raya dengan jabatannya, punya rumah besar, punya mobil mewah. Kenapa hanya kita yang hidup seperti rakyat jelata? Saya malu, Pak, saya malu. Ibu, jangan bicara gitu dong. Harta duniawi tidak ada artinya kalau diperoleh dengan cara yang salah. Saya tidak mau mengambil jalan yang akan menimbulkan prasangka buruk. Cukuplah hidup kita itu dari gaji dan juga rezeki yang halal. Itu sudah membuat hati saya itu tenang. Tenang? Apa artinya tenang kalau setiap hari saya harus menahan iri ngelihat orang lain pamer kekayaan? Kalau Bapak emang benar-benar mencintai saya, beliin saya mobil baru minggu ini. Mobil yang harganya 900 juta. Kalau enggak, saya bakalan benar-benar ajuin gugatan cerai. Astagfirullahaladzim, Bu, dari mana saya itu bisa mendapat uang sebanyak itu dalam waktu seminggu? Semua dana sudah digunakan untuk desa. Kita hanya menyisakan uang untuk kebutuhan bulanan saja. Saya tidak bisa melakukan apa yang Ibu minta lah. Ya kalau gitu cari dong, mau dari bos Bapak, mau dari pinjaman, mau dari pesugihan, atau bahkan korupsi. Saya nggak peduli. Yang penting saya harus lihat mobil baru terparkir di depan rumah dalam waktu seminggu. Ibu, saya itu tidak akan pernah menempuh jalan yang salah hanya demi memenuhi keserakahan. Kalau Ibu itu terus memaksa dengan cara ini, berarti Ibu tidak mengerti apa arti sebuah amanah. Saya tetap pada pendirian saya untuk hidup jujur. Udahlah, saya nggak mau denger lagi alasan Bapak. Ingat baik-baik ya, seminggu dari sekarang mobil itu harus ada. Kalau enggak, anggap aja rumah tangga kita selesai. Saya lebih baik hidup sederhana daripada harus terjebak dalam kesederhanaan ini. Siang hari di kantor desa, Sandi sedang meneliti berkas-berkas. Tiba-tiba seorang petugas dari kantor pusat datang membawa sebuah koper besar berisi uang. Pak Sandi, ini adalah dana pembangunan jalan yang Bapak ajukan bulan lalu. Jumlahnya cukup besar, 5 miliar rupiah. Saya harap Bapak gunakan sesuai dengan rencana yang sudah disetujui, agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, akhirnya dana ini turun juga. Saya itu benar-benar senang deh. Karena dengan uang ini desa itu bisa semakin maju. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang sudah diberikan ya. Saya akan berusaha menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Sandi, kami percaya Bapak bisa mengelola dana ini dengan jujur dan bertanggung jawab. Saya pamit dulu karena masih ada tugas lain. Semoga pembangunan ini bisa segera berjalan. Silakan hati-hati di jalan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ini ya. Ya Allah, uang sebanyak ini seharusnya dipakai untuk kemajuan desa. Tapi suara ancaman Rani terus terngiang di kepalaku. Aku itu harus memenuhi permintaan dia deh. Kalau aku itu biarkan semua sesuai aturan, berarti aku itu siap kehilangan Rani. Aku mengambil sebagian uang ini, aku itu bisa memenuhi permintaannya. Aku tahu ini salah, aku tahu ini dosa besar. Tapi hatiku itu benar-benar dilema. Aku tidak sanggup bayangan hidup tanpa dirinya. Aku itu udah gak peduli lagi, mau gak mau harus melakukan ini. Malam harinya Sandi masuk ke dalam kamar untuk memberitahu sesuatu yang sangat penting kepada Rani. Bapak ngapain datang? Kalau hanya untuk ngulangin alasan lama tentang kesederhanaan, saya udah muak ya dengarnya. Saya nggak mau buang-buang waktu dengan omong kosong itu. Bukan begitu, Bu. Aku itu memberitahu sesuatu yang penting. Aku itu sudah mendapatkan uang yang Ibu minta beberapa hari lalu. Uang itu sudah ada di tanganku loh. Akhirnya Bapak ngerti juga. Ini baru namanya hidup. Mobil mewah, uang melimpah, dan status sebagai istri pejabat. Saya benar-benar seneng deh Pak. Inilah yang saya tunggu-tunggu selama ini. Iya bener, ini buktinya. Lihatlah, aku itu udah menyiapkan 2 miliar sesuai permintaan Ibu kan. Dan tidak hanya itu juga, kunci mobil baru yang Ibu idam-idamkan itu juga udah ada kok. Besok mobil itu akan sampai ke rumah kita.
Halah, Bapak itu terlalu penakut. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada orang yang tahu dari mana asal uang ini. Yang penting sekarang kita bisa hidup seperti yang seharusnya. Biarin aja semua urusan lainnya. Nggak usah terlalu dipikirin. Keesokan harinya Bu Marni dan Bu Tati sedang memilih sayuran sambil berbincang. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan mereka. Ya Allah, mobil siapa ini? Bagus banget. Warnanya berkilau seperti baru keluar dari showroom. Saya nggak pernah lihat loh ada mobil semewah ini di desa kita. Iya, Tatik. Jangan-jangan ini mobil orang kota yang lagi main ke sini. Nggak mungkin kan ada warga desa yang mampu beli mobil kayak gini. Wah, astagfirullah. Itu Bu Rani. Jadi mobil mewah ini milik ibu. Saya benar-benar nggak nyangka. Kemarin ibu masih kelihatan sederhana. Kok sekarang bisa tiba-tiba berubah kayak gini, Bu? Tentu aja, ini mobil saya. Apa kalian pikir seorang istri pejabat sekelas saya nggak pantas punya mobil kayak gini? Jangan bandingin saya dengan kalian yang masih setiap harinya pergi jalan kaki atau naik sepeda ke pasar. Kalau memang sudah sekaya ini, kenapa masih repot-repot belanja sayur di sini, Bu Rani? Jangan-jangan mobil ini masih kredit ya, supaya bisa pamer ke banyak orang? Ada, kalian ini benar-benar iri hati ya, nggak bisa ngelihat orang lain bahagia, langsung nyari-nyari alasan buat ngerendahin. Mobil ini tuh milik saya, bukan kredit. Kalau kalian nggak mampu, jangan menyamakan nasib kalian dengan saya. Kami hanya bertanya, Bu Rani, tidak usah sampai marah begitu. Orang yang benar-benar kaya tidak perlu menunjukkan kekayaannya dengan cara menghina orang lain. Kalian hanya iri kan karena tidak pernah merasakan kemewahan seperti saya. Kalau kalian mau tahu betapa kayanya saya, lihat nih. Rani melemparkan segepok uang ke arah penjual sayur. Bapak penjual sayur pun kaget. Saya beli semua dagangan Bapak hari ini. Ambil uang ini dan lebih baik Bapak pulang aja. Saya nggak butuh 1-2 ikat sayur. Saya mau semuanya. Tapi Bu Rani, dagangan ini seharusnya dibeli warga lain juga. Kalau ibu itu beli semuanya, bagaimana dengan kebutuhan mereka? Itu bukan urusan saya. Udah ambil aja uangnya dan jangan banyak bicara. Saya udah bayar jauh lebih mahal dari harga sayuran Bapak. Sekarang lebih baik Bapak pulang. Jangan sampai saya berubah pikiran ya. Siang hari itu sebuah gardu kecil dekat jalan desa. Bu RT, Bu Marni, dan juga Bu Tati sedang mengobrol tentang perilaku Rani yang akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan warga. Astagfirullah, saya benar-benar nggak habis pikir dengan kelakuan Bu Rani akhir-akhir ini. Dia semakin sombong aja, suka menghina orang lain seolah-olah dia yang paling tinggi derajatnya. Padahal dulu dia juga sama seperti kita. Betul sekali Bu Marni. Saya juga heran bagaimana bisa dia tiba-tiba punya mobil mewah, uang banyak dan selalu pamer perhiasan. Rasanya nggak masuk akal kalau semua ini berasal dari gaji seorang pejabat biasa. Saya mengerti kegelisahan kalian, tapi ingat kita tidak boleh langsung menuduh tanpa bukti. Kita tahu bahwa Pak Sandi, dia adalah orang yang baik, jujur, dan selalu tulus menolong. Saya tidak percaya bila beliau sampai melakukan hal yang dilarang hanya demi uang. Saya juga tahu Pak Sandi itu orang yang baik, tapi kadang cinta pada istri bisa membuat seseorang tergelincir. Saya khawatir jangan-jangan semua harta yang dipamerin Bu Rani itu berasal dari jalan yang gak halal. Saya juga kepikiran begitu, Bu. Apalagi perubahan gaya hidup mereka sangat drastis. Dulu mereka itu sederhana, sekarang mendadak seperti orang kaya baru. Rasanya mustahil kalau hanya dari gaji bulanan. Kalau memang benar ada yang tidak beres, cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Saya hanya berharap Pak Sandi tetap berpegang pada kebaikan. Jangan sampai terbawa oleh keserakahan istrinya. Karena kalau sampai itu terjadi, bukan hanya keluarganya, tapi seluruh desa bisa kena dampaknya. Amin, semoga Allah melindungi Pak Sandi. Tapi untuk Bu Rani, saya rasa dia emang udah terlalu jauh. Setiap ketemu warga, selalu aja ada kata-kata yang merendahkan. Saya yakin banyak orang yang sakit hati karenanya. Sandi baru saja pulang kerja, wajahnya letih. Begitu membuka pintu rumah, Rani langsung menyambutnya, namun bukan.
Bapak udah pulang. Kebetulan banget. Aku udah nunggu lama loh dari tadi. Karena saya mau ngomong sesuatu yang penting. Saya itu mau mobil baru, Pak, yang lebih bagus dari sebelumnya. Bu, bukankah beberapa bulan lalu aku itu sudah memberikan uang dalam jumlah besar kepada ibu ya? Aku pikir uang itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam waktu yang lama. Kenapa sekarang tiba-tiba minta mobil baru lagi? Uang itu udah habis, Pak. Jangan heran gitulah. Saya setiap hari harus merawat tubuh, menjaga penampilan, dan memenuhi gaya hidup. Semua itu butuh biaya besar. Kalau Bapak ingin saya tetap terlihat pantas sebagai istri pejabat, maka wajar aja kalau minta mobil baru lagi. Astagfirullahaladzim, uang sebanyak itu bisa habis hanya untuk perawatan tubuh sehari-hari. Ibu, ini benar-benar keterlaluan deh. Aku tidak bisa lagi memberikan uang dalam jumlah besar deh. Apalagi kalau harus sampai mengambil jalan yang tidak benar. Jadi, Bapak menolak permintaan saya. Bapak benar-benar keterlaluan ya, nggak tahu diri. Kalau gitu, saya nggak segan-segan untuk mengajukan cerai. Lebih baik saya hidup sederhana daripada terus bertahan dengan laki-laki yang nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Kali ini aku itu takut dengan ancaman itu, Bu. Lebih baik aku itu kehilangan istri daripada kehilangan harga diri. Sebagai seorang pejabat yang seharusnya menjaga amanah, aku tidak mau lagi terjerumus hal tersebut, Bu. Bapak ini naif banget ya. Udah deh, jangan pura-pura suci. Karena Bapak udah kotor. Ingat ya, Bapak pernah korupsi demi saya. Sekali tangan Bapak tercelup kotoran, gak ada gunanya Bapak pura-pura bersih. Gak ada yang akan percaya lagi. Jadi daripada pura-pura, lebih baik Bapak sekalian lanjutin aja. Korupsi terus, lagian gak ada yang tahu kok. Keesokan harinya di kantor Sandi, ia sedang meneliti berkas-berkas sambil menuliskan laporan penggunaan dana. Tiba-tiba dua orang polisi masuk dengan wajah yang serius. Saudara Sandi, kami dari kepolisian daerah. Hari ini kami datang untuk menjemput saudara atas dugaan tindak pidana korupsi yang sudah sering Bapak saudara lakukan selama menjabat sebagai seorang pejabat desa. Wah, korupsi? Tidak, Pak. Aku itu tidak pernah merasa melakukan korupsi loh. Atau dasar apa kalian itu menuduh aku seperti itu? Ini jelas sebuah kesalahpahaman. Kami sudah memiliki bukti yang kuat. Semua pencatatan uang, aliran dana, dan juga saksi-saksi sudah kami amankan. Tidak ada alasan lagi saudara untuk menghindar lagi. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tolong beri saya kesempatan, Pak. Saya itu mengaku salah, saya hilaf. Tapi jangan bawa saya itu ke penjara. Saya itu mohon ampuni saya, Pak, kali ini. Hukum tidak bisa diampuni dengan kata-kata, Sandi. Apa yang sudah saudara lakukan akan diproses sesuai aturan. Kami tidak berhak memberikan pengampunan. Semua itu wewenang hukum dan juga pengadilan. Saya benar-benar hancur semua ini. Salah saya, Pak. Saya itu tidak mampu menolak tekanan. Saya itu tidak mampu menolak tekanan. Tapi saya mohon, Pak, beri saya sedikit belas kasihan. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Belas kasihan bukan urusan kami, Sandi. Tugas kami hanya menjalankan hukum. Silakan saudara ikuti kami dengan tenang ya. Lebih baik saudara bersikap kooperatif agar semua itu berjalan lancar. Beberapa bulan kemudian di salah satu sudut jalan, tampak sosok Rani duduk tangannya terulur ke depan, memohon belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Bapak, Ibu, tolonglah beri saya sedikit uang. Saya udah berhari-hari nggak makan, perut saya benar-benar kosong. Saya hanya butuh sesuap nasi agar bisa bertahan hidup. Tolonglah, jangan biarin saya mati kelaparan di sini. Astagfirullah, itu benar-benar Bu Rani. Gak mungkin. Dulu dia selalu tampil angkuh dengan pakaian mewah dan perhiasan berkilau. Sekarang dia duduk di jalan seperti ini, meminta-minta layaknya pengemis. Benar sekali Bu Marni. Dulu dia menghina kita habis-habisan, menyebut kita miskin dan rendahan. Tapi lihat sekarang, nasibnya berbalik. Roda kehidupan memang cepat berputar ya. Saya tahu, saya pernah salah sama kalian. Saya pernah nyakitin hati kalian dengan kata-kata saya. Tapi tolong, jangan balas dendam pada saya sekarang. Saya hanya butuh sedikit uang untuk makan. Demi Tuhan, saya nggak minta banyak. Rani, kata-katamu dulu masih membekas di hati kami. Kamu merendahkan orang kecil seperti kami, seolah-olah tidak pantas hidup sejajar denganmu. Sekarang kamu meminta belas kasihan dari orang yang dulu kamu hina. Saya mohon, Bu, lupakan semua itu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Nggak ada rumah, nggak ada harta.
Bahkan suami saya pun nggak ada di sisi saya. Saya hanya butuh sesuap nasi. Itu aja. Sudahlah Marni, kita tidak bisa terus tinggal di sini. Biarin aja, biarin dia merasakan akibat dari kesombongannya sendiri.